atas nama Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Dipersilakan. Selamat datang Pak Pramono, dipersilakan. Silakan duduk di kursi panas agak sekitar 60 menit ke depan. Pak Pramono, pertama kami tim seleksi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pramono ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi wawancara. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada Pak Pramono yang sudah masuk ke tahap wawancara, tahap akhir di tim seleksi. Terima kasih. Apa siap untuk kita berdiskusi, berdialog selama 60 menit ke depan? Oke, siap insya Allah. Apa perlu waktu untuk berdoa secara khusus? Dipersilakan. Kenapa? Apa mau punya waktu berdoa secara khusus nggak? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Pertama akan didalami oleh Bapak Sudarmo. Dipersilakan Pak Darmo. Terima kasih Pak Ketua. Pak Pramono, ini perlu saya bisa mendalami apa yang nanti menjadi konsep besar Pak Pramono ya. Pak Pramono selama ini kan masih di Bawaslu, kemudian sekarang berencana untuk masuk di jajaran KPU. Berarti Bapak apakah sudah melakukan identifikasi terhadap kondisi daripada KPU saat ini? Artinya Pak, identifikasi ini terkait dengan ini secara komprehensif ya, secara menyeluruh, baik itu kelebihan maupun kekurangan KPU yang ada, yang eksisten sekarang, agar nanti kalau saya katakanlah Pak Pramono nanti ada masuk di wilayah itu sudah punya konsep, gitu loh, sudah punya konsep, punya strategi, punya langkah-langkah, punya upaya untuk bisa segera dilakukan pada saat pas Bapak Pramono masuk ke dalam wilayah itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sudarmo atas beberapa pertanyaannya. Memang kalau dilihat selama 8 tahun terakhir ini saya memang lebih banyak di Bawaslu, baik di Bawaslu RI maupun di Bawaslu Provinsi Banten. Tetapi memang saya meniatkan diri untuk kali ini ingin mencoba secara serius untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU. Saya melihat secara umum dulu bahwa KPU periode ini sudah jauh lebih baik dibanding pada KPU 2009, pemilu 2009. Terutama dari sisi integritas, kemudian dari sisi penyelenggaraan tahapan pemilu itu sudah jauh lebih baik. Nah, tetapi menurut saya dan beberapa hasil evaluasi yang sering muncul di media, setidaknya ada dua catatan mengenai kekurangan KPU yang perlu diperbaiki. Pertama soal quality control, yakni bagaimana KPU memastikan bukan hanya melalui pembuatan regulasi penyelenggaraan tahapan, tetapi juga bagaimana memastikan tahapan di bawah itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh pertama, dalam pembentukan dapil di beberapa daerah misalnya itu ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dapil Jakarta 9, 10 itu ada satu kecamatan yang loncat misalnya dibatasi oleh dapil yang lain. Kemudian itu satu contoh. Kemudian contoh yang kedua misalnya soal beberapa pilkada yang sampai mengalami penundaan karena
kasus kemarin mengenai kegandaan partai politik itu kalau KPU melakukan pengendalian secara baik, saya kira bisa dicegah. Jadi tidak sampai terjadi penundaan akibat kegandaan dukungan parpol. Jadi soal bagaimana KPU memastikan bukan hanya melalui regulasi, tapi bagaimana regulasi itu betul-betul dijalankan oleh KPU di jajaran provinsi maupun kabupaten kota itu menjadi penting. Jadi quality control. Yang kedua, soal bagaimana KPU itu melibatkan sebesar mungkin partisipasi masyarakat, bukan sekedar partisipasi pemilih, tetapi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Misalnya terkait dengan uji publik peraturan KPU misalnya, itu sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, kalangan lembaga masyarakat, kelompok-kelompok kampus dan sebagainya. Saya kira dari situ rasa kepemilikan publik masyarakat itu juga nanti menyangkut legitimasi atas penyelenggaraan dan hasil pemilunya itu akan meningkat kalau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan itu bisa ditingkatkan. Saya kira itu, terima kasih. Pak Pramono, ini tadi Bapak menyampaikan terkait dengan masalah persoalan dapil ya. Memang dapil itu penetapan dapil sebetulnya kan harusnya masuk juga di pembahasan di undang-undang. Tetapi kan mungkin waktu itu hanya waktu terbatas sehingga dimasukkan dalam lampiran. Dan lampiran inilah yang membuat akhirnya KPU. Sebetulnya kan penentuan dapil kan bukan KPU juga, Pak. Sebetulnya. Mohon maaf kalau dapil untuk DPR RI memang menjadi lampiran undang-undang, tetapi dapil untuk provinsi kabupaten kota itu melalui peraturan KPU. Provinsi kota? Yap. Iya. Kalau menurut Pak Pramono memang ada konsep tidak di dalam pengaturan dapil nanti ke depan ya. Ini terkait dengan dihadapkan dengan perkembangan misalnya jumlah penduduk, kemudian juga ada pembentukan provinsi yang baru, Kaltara. Kalau sekarang dapil ada berapa itu? 77 kan, ya kan? Nah, bagaimana konsep untuk penataan dapil ke depan? Menurut saya yang paling penting adalah realokasi. Kalau sekarang kan kecenderungannya di DPR adalah menambahnya untuk menutup satu Kaltara, dan kedua beberapa provinsi yang dirugikan dari kekurangan kursi pada pemilu 2014 menurut saya tidak tepat, karena itu hanya akan menambah persoalan, tidak menyelesaikan persoalan di 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya Sulawesi Selatan harusnya jatahnya 18 atau 19 malah dapat 24 karena dikurangi Sulawesi Barat, tetapi kursinya nggak berkurang juga, tetap segitu. Nah, menurut saya yang penting sekarang adalah dilakukan realokasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar, sesuai dengan standar-standar yang benar. Dan kalau melihat peraturan KPU mengenai pembentukan daerah pemilihan, sebenarnya sudah menganut prinsip-prinsip yang benar. Kalau di peraturan KPU itu ada 7 prinsip yang digunakan dalam penataan dapil. Integralitas wilayah, kesetaraan nilai suara, kemudian kohesivitas penduduk dalam satu wilayah yang sama, atau istilahnya saya lupa. Kemudian kesesuaian dengan prinsip pemilu yang proporsional, yang tadi istilahnya kotor minus. Saya lupa istilah prinsip-prinsip yang lain, tetapi menurut saya peraturan KPU mengenai pembentukan dapil yang disusun oleh KPU periode yang lama itu sebenarnya sudah menganut prinsip-prinsip penataan dapil yang benar. Cuma tadi catatan saya, bagaimana memastikan peraturan ini betul-betul dilaksanakan di bawah, itu yang menjadi persoalan. Iya, baik. Berarti Pak Pramono memang sudah punya konsep untuk penataan dapil, karena yang saya lihat itu ya, banyak dapil-dapil yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ketaatan. Betul. Ya, artinya ada daerah harga kursi yang mahal sekali dan yang murah sekali. Itu kan tidak bisa, makanya itu ada perubahan. Kalau dulu daerah Jawa itu merupakan kursi yang mahal, kemudian sekarang sudah berubah ini, daerah
kayak misalnya Rio itu menjadi daerah yang mahal. Yang paling mudah sebenarnya di Banten saja Pak. Di wilayah saya itu sebenarnya Dapil Tangerang Raya itu harusnya alokasinya 12 kursi, tetapi karena batas maksimalnya hanya 10 kursi, maka yang 2 kursi dipindahkan ke Dapil 1 dan 2. Dapil 1 dan 2 jatahnya harusnya hanya 5, tetapi karena dapat limpahan dari Dapil Tangerang Raya sehingga harusnya yang dapat 5 itu masing-masing dapat 6 dan 6. Itu contoh yang jelas sekali. Terus bagaimana dengan pengaturan kursinya Pak? Tiap per dapilnya? Pengaturan kursi, jumlah kursi? Ya itu kan juga ada rumusnya sendiri Pak. Tidak kaitannya dengan tadi yang saya tanya masalah adanya pembentukan provinsi baru. Oh, oke. Nah, kalau itu berarti kita bicara dari sejak awal, bagaimana kita menata alokasi kursi DPR untuk seluruh provinsi. Sekarang kalau di undang-undang kita kan menggunakan yang lama itu menggunakan fixed seat, jadi kursi yang tetap 560. Nah itu menurut saya itu yang dibagi rata sesuai dengan provinsi yang ada. Jadi ketentuan mengenai bahwa alokasi kursi provinsi yang lama tidak boleh diutak-atik itu yang tidak benar. Kalau memang dipindahkan ada pemekaran, ya harusnya tetap dikurangi dong, karena itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, begitu. Ini ada nggak keadilan dalam pembagian dapil ini, penataan dapil dan penentuan jumlah kursi dari masing-masing dapil ini ya, antara jelas. daerah satu dengan yang lain? Ya banyak ketidakadilan Pak. Ya contoh tadi yang di Banten saja itu jelas harga kursinya tidak setara. Ya, contoh misalnya Jabar ya. Iya. Jabar berapa kursi? 90 sekian. 90 sekian, ya kan? Kan kalau sekarang ini seakan-akan jumlah kursi itu mayoritas adanya di Jawa. Iya, Pak. Nah, sementara jumlah kursi yang ada di luar Jawa ini relatif kecil gitu ya. Oh. Kan kursinya sekarang begitu kan? Ya, kalau itu kan berdasarkan prinsip kuota yang selama ini kita anut, berarti alokasi kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk di setiap provinsi. Karena penduduk kita Jawa itu kira-kira sekarang sudah di bawah 60%, tapi masih di atas 50%, maka alokasi kursinya juga proporsional seperti itu. Oke. Karena prinsip alokasi kursi DPR adalah dia perwakilan dari orang. Sementara kalau DPD dia adalah perwakilan wilayah, perwakilan daerah, sehingga harus sama setiap provinsi wakilnya. Ya, ada nggak Bapak punya konsep misalnya masing-masing sekarang bukan di kursi itu bukan dibagi sesuai dengan jumlah penduduk, tapi berdasarkan jumlah kabupaten. Misalnya, jadi satu kabupaten satu, ya kan? Satu kabupaten satu kursi, kemudian sisanya plus nanti jumlah penduduknya yang terbanyak, kabupaten terbanyak itu ditambah. Gimana kira-kira kalau itu Pak? Ya tidak ada muncul ketidakadilan yang banyak sekali nanti Pak. Nanti Kabupaten Bogor yang penduduknya 2 juta, nanti akan sama dengan penduduk yang di Maluku Utara satu kabupaten yang hanya 100.000 Pak. Enggak, kan 560. Kabupaten kan hanya 514. Ya kan? Berarti kan masih ada sisa ini. Sisa ini nanti dibagi, artinya diberikan kepada kabupaten kota yang jumlah penduduknya melebihi mungkin DPP yang nanti ditentukan gitu. Ya, tapi basis pembagian alokasi kursi DPR itu bukan tiap kabupaten Pak, tapi provinsi atau bagian-bagian dari provinsi. Karena dulu kan dengan berdasarkan itu lebih artinya lebih kayaknya lebih adil gitu. Sebenarnya sekarang kalau menggunakan rumus-rumus yang benar, tidak ada kepentingan politik tarik-menarik di antara para petahana yang sekarang duduk di DPR, sebenarnya nggak terlalu masalah Pak. Persoalannya karena itu tadi, ketika terjadi pemekaran, itu kursi lama tidak boleh dikurangi, jadi nambah kursi baru. Sementara ada juga yang
karena provinsi-provinsi tertentu kursinya dikurangi, kemudian untuk menambah provinsi-provinsi yang lain. Oke, makasih Pak. Yang sebentar Pak. Tadi disuruh pertama, saya belum tanya ini Pak Ketua. Ya ambil semua juga boleh. Iya Pak Pramono. Pak Pramono pernah nggak dalam membuat suatu keputusan, artinya dengan melakukan sikap yang sebenarnya di luar daripada aturan, artinya dalam hal ini Pak Pramono memutuskan sesuatu dengan berbohong? Sebagaimana saya tulis di makalah personal saya pernah melakukan itu, Pak. Nah, alasannya kenapa Pak? Saya memandang ada manfaat yang lebih besar dan menghindari potensi konflik yang lebih besar. Itu ketika saya supervisi di Tanah Karo pilkada tahun 2010 atau 2011. Jadi situasinya panas memang, karena ketika jam 2 siang begitu ditemukan ada sekitar 1.600-an undangan C6 yang tidak disebarkan. Nah itu kemudian ketahuan oleh pasangan calon yang lain. Di sana waktu itu ada 10 pasangan calon. Saya waktu itu supervisi ke sana. Lalu mulai sore itu pasangan calon, 9 pasangan calon dan seluruh pendukungnya yang kira-kira waktu itu jumlahnya 400-an orang datang ke kantor Panwas. Kemudian menuntut Panwas saat itu juga untuk menghentikan proses pilkada. Menghentikan proses pilkada, menunda pilkada dan mengulang. Kemudian singkat cerita ini kira-kira, saya tidak usah terlalu melodrama gitu ya. Nah itu saya buka undang-undang, kita berdebat akhirnya dengan 9 pasangan calon itu, kita berdebat bahwa di Undang-Undang 32 2004 dan 12 2008 tentang pilkada yang lama waktu itu syarat-syarat penundaan pilkada itu 1, 2, 3, 4. Itu termasuk waktu itu kalau ada kerusuhan. Nah itu yang kerusuhan tidak saya sebut, Pak. Saya hanya menyebut kalau ada bencana alam dan sebagainya, tapi saya tidak menyebut kalau ada kerusuhan. Karena 5 tahun sebelumnya pilkada di Tanah Karo juga kantor DPRD-nya dibakar. Kalau saya menyebut salah satu syarat penundaan pilkada di situ waktu itu, salah satunya adalah kerusuhan, maka saya khawatir saat itu juga kantor Panwasnya akan dibakar karena muncul kerusuhan. Itu yang saya lakukan. Baik, jadi di dalam hidup ini kebohongan boleh juga gitu ya? Kalau istilah orang sana white liar gitu ya. Ya, untuk manfaat yang lebih besar atau menghindari kerusakan yang lebih besar. Ini kan terkait juga yang tindak lanjut dari pertanyaan saya itu adalah menyangkut masalah kecurangan tadi. Karena Bapak juga ini berbeda dengan calon yang lain. Kalau calon yang lain itu bahwa kecurangan itu apapun bentuknya itu tidak boleh ditoleransi. Tapi kan kalau Bapak berbeda, masih ada kecurangan-kecurangan yang bisa ditoleransi. Kalau kita sudah punya sikap semacam itu berarti kita khawatir, kan? Dikhawatirkan ini masih memberlakukan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan. Khawatirnya kan kita nanti juga masih bisa mentolerir terhadap intervensi terhadap. Kalau Bapak itu maksudnya mengacu pada makalah personal saya katakanlah ada peluang untuk mentoleransi pelanggaran itu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semata-mata kita boleh mentoleransi pelanggaran, sama sekali tidak boleh ditoleransi. Tetapi jika kita dihadapkan pada waktu yang sama, pada saat kita waktunya tinggal mendesak, ada pilihan-pilihan, misalnya Panwasnya menghadapi ada pelanggaran soal APK, tetapi di saat yang sama kita harus menangani soal dugaan mobilisasi birokrasi. Maka menurut saya Panwasnya harus lebih mengedepankan soal bagaimana menangani mobilisasi birokrasi. Soal APK-nya boleh ditunda sementara. Itu yang saya maksud. Nah, berarti itu kan tidak mentolerir, berarti tetap tidak mentolerir itu Pak. Hanya mungkin kan tindak lanjutnya menindaklanjuti permasalahan itu ditunda, ya kan, penanganannya tertunda, bukan mentolerir kan kayak gitu. Iya, tapi kalau dalam pemilu penanganan pelanggaran itu sebenarnya ada batas waktunya, Pak. Kalau lewat batas waktunya sebenarnya sudah
daluarsa, Pak. Nah, karena itu yang saya katakan penundaan itu kadang-kadang pada pelanggaran-pelanggaran yang non-determinative outcome kalau yang saya tulis di makalah personal saya, jadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu mempengaruhi hasil-hasil pemilu itu bisa dikesampingkan dulu karena ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus diselesaikan. Itu maksud saya. Tapi tetap diselesaikan kan? Ya diselesaikan, Pak. Nah, makanya berarti itu kan tidak mentolerir. Ya. Gitu loh. Oke. Ya kan? Ya, Pak. Konsisten aja jawabannya gitu. Semua itu kan tidak boleh kecuali ditolerir gitu. Iya, Pak. Nah, kalau menunda, Bu, mungkin beda arti ya, tidak mentolerir dengan menunda itu, Pak. Siapa? Iya? Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Terima kasih Pak Darmono. Tadi saya pikir makasih masih ke sana. Berikutnya kita minta Ibu Valina Singka. Terima kasih Pak Ketua, Pak Pramono ya, Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Nah, ini juga menarik ini Pak Pramono dari Bawaslu hendak ke KPU ya. Pasti ada sesuatu yang alasan ya, greget begitu ya, yang kemudian Pak Pramono ingin ke KPU. Mengapa ke KPU tidak ke Bawaslu pusat gitu, lompatnya ke KPU pusat? Ya, secara personal saya sudah merasa 8 tahun di Bawaslu dalam dunia kepengawasan pemilu itu relatif sudah cukup, kira-kira begitu. Saya butuh tantangan baru yang itu lebih, katakanlah lebih berat gitu. Saya mengakui bahwa KPU ini kan dalam penyelenggaraan pemilu adalah leading sektor. Nah, karena itu tentu tantangannya lebih besar. Nah, saya ingin mencoba memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan kapasitas saya dalam pengawasan pemilu itu untuk meningkatkan kualitas demokratis dari penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau Bawaslu itu lebih ringan ya dari KPU begitu. Ya, mungkin bukan lebih ringan, tetapi dalam penyelenggaraan pemilu KPU itu leading sektornya, Bu. Ya, tadi dikatakan kan KPU lebih berat begitu kan? Kalau lebih berat ya artinya kan lebih ringan di Bawaslu. Seleksinya, Bu. Tadi nggak menyebut seleksinya, nah, kan ditambahin belakangan seleksinya. Jadi kalimatnya itu tidak jelas tadi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa tantangannya lebih hebat di KPU. Apa itu tantangan seperti apa? Dan tadi Pak Pramono mengatakan ingin memberikan sesuatu begitu ya, berdasarkan pengalaman selama 8 tahun sebagai pengawas pemilu. Nah, apa itu tantangan yang hebat itu apa, dan apa yang sudah diberikan oleh Pak Pramono berdasarkan lesson learn itu ya selama 8 tahun itu apa itu? Apa saja itu? Yang saya tahu pemilu itu adalah sebuah proses. Anggota DPR itu tidak bisa tiba-tiba duduk di Senayan sana tanpa melalui proses itu. Nah, proses itu yang mengelola terutama adalah KPU. Jadi posisi KPU itu sangat krusial dalam mengelola, memproses bagaimana orang-orang yang punya ambisi politik itu bisa duduk di DPR atau tidak. Nah, karena itu tantangannya tentu lebih besar, terutama dari sisi misalnya katakanlah tantangan soal integritas, itu tentu lebih berat. Ya, kita semua mendengar banyak cerita soal itu, tidak perlu diulang-ulang dalam sidang-sidang DKPP kan kita banyak mendengar cerita soal itu. Nah, itu tantangan soal integritasnya tentu lebih besar, soal profesionalitasnya tentu lebih besar, juga pengetahuan mengenai teknis-teknis kepemiluannya juga lebih besar, saya kira itu. Itu kan baru secara umum ya, bisa lebih senyatanya itu yang seperti apa? Integritas, kemudian tadi aspek teknis. Yang nomor 2 tadi apa itu, ada 3 tadi, integritas, mengenai aspek teknis, dan apa tadi yang tadi Pak Pramono sebutkan, senyatanya itu seperti apa? Iya, Bu, jadi bisa diuraikan lebih panjang, pendek-pendek ini. Biasanya yang lain panjang-panjang. Ya, katanya ringkas pendek itu pendek nggak apa-apa tapi asal jelas gitu. Iya, Bu Ya. Jadi gimana memanjangkannya ini? Nah, sekarang gini misalnya integritas ya kan, Anda di sini kasih skor untuk diri Anda sendiri,
skor 85 sampai 90 ya kan. Kita tahu Provinsi Banten ini kan hotspot ya, tingkat kerawanannya itu sangat tinggi. Banten selalu masuk kategori itu dari pemilu ke pemilu. Nah mungkin dari situ Pak Pramono bisa menjelaskan tantangan integritas sebagai penyelenggara di Provinsi Banten. Apa saja yang dihadapi Pak Pramono selama 8 tahun itu? Di Banten jelaskan itu, saja biar kami semua mendengar begitu. Ya terutama kalau di Banten sebelum jatuhnya Ibu Atut itu memang tantangan ancaman kooptasi oleh kekuatan politik kepada penyelenggara pemilu itu sangat kuat sekali. Ketika pertama kali Bawaslu Provinsi Banten dilantik di Banten waktu itu kita masuk ke sana, dalam beberapa kesempatan waktu itu kita melihat, mohon maaf Bu ya, Ketua KPU Provinsi Banten yang waktu itu kalau ketemu gubernur itu cium tangan. Pak Hambali namanya, itu sekarang sudah nggak menjabat lagi. Seleksi berikutnya udah nggak lolos. Waktu itu Pak Pramono sebagai Ketua Bawaslu. Iya, kita terus datang. Nah, ketika Pak Pramono nggak cium tangan? Ya enggak dong Bu. Cium kaki enggak? Nah kita waktu itu sebagaimana saya ceritakan di makalah personal saya, kita mau audiensi saja waktu itu nggak diterima-terima sampai berbulan-bulan kan, sampai berbulan-bulan kita tidak terima, padahal ke Kapolda oke, Kajati oke, ke Sekda juga oke, tapi ke Gubernur tidak menerima. Baru setelah ada kasus anaknya itu yang saya ceritakan dengan detail di makalah personal saya itu, baru bahasanya itu melalui staf kami, Bawaslu Banten dipanggil oleh Gubernur. Saya bilang saya tidak mau kalau dipanggil, harus dengan surat resmi, sebagaimana saya ceritakan di makalah itu. Harus dengan surat resmi. Oke, Gubernurnya katanya oke dengan surat resmi, tapi saya bilang jangan sekedar surat, tetapi harus merujuk pada surat permohonan audiensi kami 8 bulan sebelumnya. Saya bilang begitu. Nah karena itu ketika kami menerima undangan dari Gubernur itu, bunyinya adalah dengan merujuk surat audiensi Bawaslu Provinsi Banten pada bulan Oktober 2012, kita diterima waktu itu sekitar bulan Mei 2013. Jadi itu dalam rangka bagaimana kelihatan sekali memang upaya rezim waktu itu untuk mengkooptasi lembaga penyelenggara pemilu. Ketika kita bertemu saja, itu yang dibahas juga soal anaknya, Bu. Jadi ketika kita dipanggil itu, dia mengkomplain soal anaknya. Dan yang menghadapi kami itu ya Gubernur, ada Kepala Biro Hukum, Kepala Kesbangpol, Asda 1, begitu. Jadi seluruh birokrasi pemerintah itu dihadirkan di situ untuk mengadvokasi kepentingan anaknya yang kami persoalkan. Gitu. Ya, tapi bagi kami nggak ada persoalan apa-apa. Jadi pertama mengenai kooptasi politik. Iya, itu menjadi. Ada lagi yang lain. Nah, yang kedua, kita di Banten itu punya catatan buruk terutama soal mobilisasi birokrasi. Kita punya Pilkada Pandeglang 2010, Pilkada Tangsel 2010, Pilkada Lebak 2013, itu tiga-tiganya diulang oleh MK, diputuskan untuk diulang. Itu salah satu alasan utamanya karena mobilisasi birokrasi dan PNS. Itu betul-betul tantangan yang berat sekali untuk mewujudkan integritas pemilu di Banten. Nah, karena itu yang kami lakukan itu sejak akhir 2013, jadi kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten waktu itu. Jadi model kerjasamanya bukan kami minta anggaran ke Pemda, tetapi kami menitipkan program ke Pemda agar Biro Pemerintahan Provinsi Banten yang mengundang kepala desa, lurah, camat se-Provinsi Banten secara bergelombang. Itu sejak akhir 2013, akhir 2014, akhir 2015 sampai terakhir akhir 2016 kemarin, setiap tahun kami adakan. Itu yang kami address, jadi mereka kepala desa, lurah, camat se-Provinsi Banten. Dan alhamdulillah saya tidak ingin mengklaim itu semata-mata hasil dari langkah-langkah pencegahan saya, tetapi di Pilkada serentak 2015 kemarin, kalaupun ada laporan ketidaknetralan PNS, itu bukan sifatnya memobilisasi atau mengerahkan bawahannya dan segala macam, paling hanya soal gestur, misalnya hanya foto dengan jari tertentu kemudian di-upload oleh temannya, bukan dia sendiri, oleh temannya misalnya. Jadi kadar, katakanlah kadar pelanggaran ASN-nya itu sudah jauh menurun dibanding 5 tahun sebelumnya. Itu yang kami lakukan. Itu aspek
eksternal ya, Betul, di betul. luar dari KPU, jadi ada pengaruh atau tekanan Betul. dari luar, bisa secara politik. Ya, tapi itu akan bisa sangat secara menciderai ekonomi, penyelenggaraan ya, pemilu. betul. Tapi kalau dari aspek internalnya bagaimana? Aspek internal dari Internal penyelenggaranya. ya, salah satu catatan saya itu yang tadi itu, bahwa teman-teman KPU ini terutama di bawah, kalau di pusat saya percaya sudah cukup baik, kalau di bawah ini relatif kadang-kadang memahami aturan itu sepanjang sudah sesuai aturan tanpa melihat pada kerangka yang lebih luas. Nah, kadang-kadang sepanjang sudah memenuhi ketentuan, ya itu sudah cukup, katakanlah begitu. Jadi pemahaman regulasi. Ya, Yang lainnya lagi. dan bukan hanya sekedar regulasi, tapi juga bagaimana memahami itu dalam kerangka yang lebih luas, bagaimana mewujudkan integritas pemilu itu. Ya. Saya kasih contoh misalnya soal calon perseorangan di Provinsi Banten kemarin yang untuk Pilgub ini. Itu kita sudah tahu dari awal bahwa proses pengumpulan KTP oleh pasangan calon ini buruk, sangat buruk. Banyak sekali kita temukan dukungan calon untuk Pilgub, tapi kopnya masih dukungan calon untuk Pilkada Cilegon untuk akhir 2015 misalnya. Jadi dukungan untuk Cilegon diambil begitu saja untuk calon Pilgub misalnya. Banyak sekali yang begitu-begitu. Nah, di salah satu ketentuan peraturan KPU itu kan, jika ada masyarakat yang KTP-nya ada di dukungan pasangan calon, kemudian diverifikasi oleh petugas KPU dan ditanyakan bahwa apakah ibu benar mendukung pasangan calon ini? Enggak, tapi KTP ibu ada di pasangan calon ini loh, saya tidak merasa menyerahkan. Kalau gitu ibu silahkan menandatangani pernyataan tidak mendukung. Ya. Kalau dia tidak menyerahkan, tidak menandatangani, kan dianggap mendukung. Ya. Nah, itu menurut saya itu tidak adil. Nah, teman-teman KPU semata-mata memahami aturan seperti Jadi itu. kapasitas itu tidak cukup. Tidak cukup, tapi juga harus dalam kerangka yang lebih luas soal kerangka betul. soal integritas. Betul. Jadi integritas itu paling utama. Iya, Bu. Tapi kalau tidak diiringi kapasitas juga Oh iya, bisa pasti, Bu. profesional Iya. kan gitu. Tapi soal kapasitas itu bisa Nah, dibangun, Bu. Setelah melihat kondisi di lapangan seperti itu, terutama tadi katakan lebih banyak di tingkat bawah ya, yang Ya. ad hoc itu. Iya, betul, Bu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Pramono nanti kalau katakanlah terpilih sebagai anggota KPU pusat? Silakan. Ya, pertama tentu proses rekrutmennya yang diperbaiki, Bu. Saya kira proses rekrutmen mungkin ini juga agak singkat-singkat. Yang kedua tentu soal peningkatan kapasitasnya. Dan yang ketiga yang paling penting sebagaimana saya katakan tadi di awal, soal pengendaliannya. Karena fungsi KPU RI itu kan lebih kepada pengendalian penyelenggaraan tahapan. Jadi supervisi, pendampingan dan sebagainya itu harus dilakukan secara benar. Kira-kira Pak Pramono punya kemampuan untuk melakukan itu? Lah kan saya dulu selama di Bawaslu RI kan berkali-kali harus turun ke lapangan kalau ada masalah di tingkat kabupaten dan sebagainya untuk melakukan pendampingan seperti itu. Baik, ya. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Valina. Berikutnya Pak Erwan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Pramono. Selamat siang. Tantowi ya. Menarik tadi jawaban-jawaban dari Pak Pramono atas pertanyaan Pak Darmo dan juga Bu Valina. Saya kira menunjukkan kapasitas Anda sebagai seorang Ketua Bawaslu di Provinsi Banten. Nah, tetapi tantangan ke depan sebagaimana niat Pak Pramono ya untuk masuk menjadi komisioner KPU tentu berbeda, karena Bawaslu tadi Anda katakan KPU itu sebagai leading institution yang mengawal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan lebih berat lagi nanti saat Anda menjadi komisioner itu pemilu akan dilakukan serentak, baik pemilu legislatif maupun presiden. Nah, tentu tantangannya akan berbeda. Apakah Pak Pramono punya bayangan apa saja persoalan-persoalan yang akan muncul kalau nanti pemilunya seperti itu, dengan jumlah komisioner yang sama, kira-kira dengan kapasitas organisasi yang sama, tetapi diminta untuk menyelenggarakan dua pemilu yang disatukan gitu ya. Itu seperti apa tantangannya?
apakah sudah punya gambaran? Ya, sebenarnya kan penyelenggaraan pemilu serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif itu bukan sesuatu yang baru, karena Pilgub Lampung 2014 itu kan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan pemilu legislatif, dan itu teman-teman Lampung sudah membuktikan bisa, nggak terlalu masalah, kira-kira begitu. Lampung 2014. Nah, menurut saya ini sesuatu yang baru karena memang regulasinya masih meraba-raba sehingga belum kelihatan nanti bentuknya bagaimana. Jadi yang masih menjadi persoalan kan memang karena regulasinya belum. Jadi soal bagaimana soal pencalonan presidennya bagaimana, soal presidensial threshold-nya berapa, itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum belum memperlihatkan bentuknya bagaimana. Saya kira secara umum penyelenggaraan begitu tidak terlalu masalah bagi penyelenggara pemilu. Toh kita juga selama ini sudah bertubi-tubi menyelenggarakan pemilu begitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang yang luar biasa yang sampai harus membuat kita khawatir gitu. Jadi sebagai seorang komisioner ya, kalau nanti Anda terpilih itu tidak perlu persiapan khusus gitu ya? Kalau persiapan khusus pasti setiap kali menjelang pemilu tentu kita kan secara mental itu juga menyiapkan diri, regulasi menyiapkan diri sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu sudah siklus yang biasa kita lalui, maksud saya begitu. Bukan harus melihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan gitu. Ya tentu tidak menakutkan dan mengkhawatirkan, tetapi kan tujuannya mengantisipasi karena sebagai belum ada presidennya bahwa pemilu dilakukan serentak, karena tempo hari ketika satu-satu saja itu juga Anda sebagai pegiat Bawaslu tentu tahu ya persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, ya tapi Lampung bareng Mas. Pilgub dengan Pileg 2014 itu bersamaan pada hari yang sama. Ya, tapi skalanya berbeda. Ini kita bicara skala. Nanti kan Anda menjadi komisioner nasional ya. Yang kalau Anda bayangkan Indonesia itu kan tidak sama. Kalau di Banten itu ya Indonesia itu kecil, tapi kalau sampai ke timur sana Indonesia itu begitu sangat bervariasinya. Nah, sebenarnya kami ingin tahu seperti apa bayangan Anda, tantangannya apa, dan konsep yang akan Anda tawarkan yang merupakan inovasi atau yang membedakan Anda dengan komisioner KPU yang ada sekarang ini. Kalau terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak itu memang nanti tantangannya di penyusunan regulasinya tentu harus akan banyak berubah. Karena terutama soal perundang-undangan yang sekarang ini itu juga mengalami kodifikasi. Jadi undang-undangnya menjadi satu dari banyak undang-undang itu. Nah, itu tentu KPU akan menghadapi tantangan bagaimana menyusun regulasi dari seluruh tahapan A sampai Z itu dengan mengacu pada penyelenggaraan pemilu serentak itu. Nah, itu betul-betul menjadi tantangan. Apakah KPU bisa menerjemahkan undang-undang yang baru itu menjadi regulasi-regulasi pelaksanaan aturan-aturan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Kira itu poin yang baik ya, tentang bagaimana tantangan menurunkan regulasi. Kalau Pak Pramono juga mengikuti, kemarin ada perubahan tentang tata cara bagaimana KPU itu menyusun regulasi terkait dengan konsultasi yang mengikat ke DPR itu. Nah, sementara Anda ini kan di Bawaslu, sementara Bawaslu RI itu setuju bahwa konsultasi itu bersifat mengikat. Ini yang membuat hubungan KPU dan Bawaslu itu sedikit sering kami sebut seperti Tom and Jerry. Nah, ini bagaimana Anda nanti dari Bawaslu akan pindah ke KPU? Sebenarnya Tom and Jerry-nya sudah jauh menurun dibanding pemilu 2009 dulu, Pak. Sudah jauh menurun. Kalau dulu betul-betul relasi antara KPU Bawaslu-nya sangat berhadapan sekali. Tapi kalau periode ini sudah jauh lebih bagus. Dan itu juga kita terjemahkan di tingkat bawah, juga kita lakukan hal yang sama. Perbedaan mungkin hanya di awal dulu terkait dengan rekomendasi Bawaslu terkait kelolosan PKPI dan PBB dulu itu kan dulu yang awalnya ditolak oleh KPU dan sebagainya. Tapi setelah itu relatif hubungan KPU dan Bawaslu-nya relatif lancar. Nah, terkait dengan kewajiban konsultasi, menurut saya di konstitusi kita sudah dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
nasional, tetap dan mandiri. Saya kira prinsip itu yang harus menjadi pegangan kita, bahwa dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan itu lembaga penyelenggara pemilu itu diikat oleh asas konstitusi itu. Dan yang kedua, kewenangan legislasi DPR itu levelnya di undang-undang. Saya kira tidak sampai di peraturan teknis. Itu menurut saya. Tapi dari revisi kemarin ya, undang-undang pilkada itu kan konsultasinya itu bersifat mengikat itu ya. Nah nanti kalau ini punya implikasi terhadap penyusunan peraturan-peraturan KPU selanjutnya, dan tadi nampaknya Anda cukup aware kalau yang akan menjadi tantangan itu di dalam menyusun peraturan-peraturan, ini kan bisa mengancam pelaksanaan pemilu. Menurut Pak Pramono bagaimana? Sebenarnya KPU yang sekarang ini kan sudah pernah melakukan pengesahan tanpa konsultasi duluan. Ketika beberapa PKPU yang di awal tahapan pilkada itu kan disahkan dulu saja karena konsultasinya lama, nunggu konsultasi lama. Tapi kemudian karena ada kewajiban memang soal konsultasi, lepas mengikat atau tidak, tapi kan kewajibannya konsultasi. Nah, setelah melakukan konsultasi baru kemudian ada beberapa revisi mengenai peraturan KPU itu. Menurut saya, kalau saya, lembaga penyelenggara pemilu ya terikat pada konstitusi, pada asas-asas penyelenggaraan pemilu, yang salah satunya adalah soal mandiri tadi. Itu menjadi harga mati bagi penyelenggara pemilu. Kita punya pengalaman buruk soal itu di beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya, terutama di 2009, bagaimana lembaga penyelenggara pemilu yang tidak mandiri itu betul-betul menciderai proses dan hasil pemilu waktu itu. Itu menjadi catatan buruk bagi kita semua. Justru di situ saya kira tantangannya ya, karena tantangan untuk membuat KPU sebagai lembaga mandiri tadi itu tidak mudah, karena misalnya urusan proses penyusunan PKPU-nya harus melibatkan DPR. Kemudian di dalam penganggaran misalnya, persetujuan anggaran itu juga potensial kalau Anda tidak kooperatif misalnya itu juga ada ancaman di situ. Nah ini bagaimana kalau Anda menjadi komisioner, ini kan harus punya kelihayan ya, keahlian komunikasi politik yang baik sehingga kerja KPU ini menjadi tidak terhambat itu. Ya saya kira ya itu bagian dari seni politik. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melobi, bagaimana kita mengadvokasi soal anggaran-anggaran itu kan, ini kan soal seni. Bagaimana kadang kita nginjak rem, kadang nginjak gas, tapi tetap pada prinsipnya yang penting soal kemandirian KPU, Bawaslu dalam mengambil sikap, keputusan dan sebagainya itu tidak boleh trade off dengan soal yang tadi itu. Keahlian untuk sedikit meliuk-liuk tadi ya yang dibutuhkan. Nah ini yang lain ini Pak Pramono, dari CV Bapak ini ya, nampaknya Bapak ini sejak muda aktif ya di banyak organisasi, terutama yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Anda sekolah pendidikan dasar menengahnya di Yogyakarta gitu ya, di MAN 1 Yogyakarta, kemudian ke Jakarta, kemudian sekarang di Banten. Nah terkait dengan tadi kemandirian tadi ya, KPU harus mandiri, komisionernya juga harus independen dan punya integritas. Nah di dalam paper pribadi Anda juga menyampaikan bahwa aktivis teman-teman Anda yang di Muhammadiyah itu kemudian banyak yang aktif di Partai Amanat Nasional itu kan. Berarti ada afiliasi nih antara Muhammadiyah dengan PAN itu ya. Saya sebagai orang Jogja tahu juga tentang itu. Nah pertanyaannya, nanti kalau Anda menjadi komisioner di KPU, kemudian nampaknya secara emosional Anda punya ikatan dengan Muhammadiyah dan juga dengan PAN. Bagaimana bisa meyakinkan kami Anda akan independen? Pertama soal bahwa saya sebagai orang Muhammadiyah dan di sana ada PAN itu sesuatu yang sekarang sudah tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa dihindari. Itu tentu pasti terjadi. Nah tetapi saya sudah membuktikan selama ini, baik saya di Bawaslu maupun Bawaslu Banten itu tidak pernah menjadi persoalan. Karena saya juga menganut prinsip bahwa organisasi masyarakat sipil itu tidak boleh menjadi basis politik, tidak boleh menjadi basis mobilisasi massa untuk kepentingan politik partai. Itu menjadi prinsip saya.
5 tahun yang lalu ketika dalam makalah yang personal yang sama, saya menulis bagaimana waktu itu saya mengkritik Amin Rais melalui tulisan saya di media massa, waktu itu koran Kompas, ketika Amin Rais meminta dukungan politik dari Muhammadiyah waktu itu tahun 2003. Itu saya menulis opini di Kompas waktu itu, saya menyatakan ketidaksetujuannya dengan beragam argumentasi, tapi prinsipnya adalah bahwa masyarakat sipil itu, organisasi masyarakat sipil itu tidak boleh menjadi basis mobilisasi massa untuk kepentingan partai politik, karena partai politik itu orientasinya capaian-capaian politik, kekuasaan, sementara masyarakat sipil tentu beda target-target dan tujuannya. Ya, menarik ini. Anda ini berani nggak segan itu ya sama Profesor Amin Rais, tokoh Muhammadiyah. Tapi yang menarik di halaman 8, Anda ini kalau dengan Amin Rais berani, dengan teman Anda ini nggak berani gitu ya. Di dalam cerita itu Anda terpaksa nyogok itu ya sama polisi gara-gara Anda nggak enak nih sama teman karena motornya nanti kalau ditilang nih kan motor teman Anda, sementara sama Amin Rais saja berani tokoh reformasi. Gimana itu? Ya itu cerita beneran, waktu itu sedang habis diskusi di Depok begitu. Saya dengan teman Ansor waktu itu boncengan, dan saya nggak pakai helm waktu itu, memang pulangnya itu selesai diskusi nggak pakai helm. Status saya bonceng, jadi motornya motor teman anak Ansor ini. Nah, semprit lah sama polisi, ya tilang, kira-kira begitu. Nah, kalau tilang kan bukan motor saya, padahal saya yang melanggar, saya yang nggak pakai helm, teman saya yang di depan pakai helm. Nah, pilihan saya kan susah itu mas, kayak begitu. Saya cari cara bagaimana saya lebih menyelamatkan teman saya yang punya motor. Saya tidak ingin merugikan teman saya yang aktivitasnya tergantung pada motor itu, sementara saya dihadapkan pada pilihan sulit untuk menyelesaikan masalah itu secara cepat meskipun itu melanggar aturan. Tetapi ya saya dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, saya lebih memilih bagaimana saya menyelamatkan teman saya itu dengan melakukan itu. Pak, pilihan-pilihan untuk mengambil langkah-langkah yang melanggar hukum ini pantang yang pertama kali, karena sumpah nanti ketika jadi komisioner itu akan melaksanakan dan menegakkan seluruh-seluruhnya peraturan perundang-undangan. Jadi gimana kita dengan integritas seperti ini mempertahankan Pak Pramono ini? Ini sumpah loh ini. Oh iya betul. Itu kejadian sudah berbelas tahun yang lalu, itu 2003 rasanya, 2003 tuh, seingat saya. Bukan kejadian 2003, tapi ketika ini di-remind, saudara tuliskan di makalah, dan makalah ini 2016-2017, ya itulah pikiran saudara yang dulu. Sekarang masih dipakai. Ya kan ada pertanyaan, apakah Anda pernah, ya kan diminta jujur. Iya. Nah, jujur saya pernah melakukan kesalahan. Jujur pernah melanggar begitu ya? Iya dong. Ya, bagaimanapun kan saya juga bukan manusia yang sempurna, pernah melakukan kesalahan. Kesalahan saya bukan menyogoknya sebenarnya. Kesalahan saya naik motor tidak pakai helm. Itu awalnya. Iya. Iya, saya kira kami menghargai ya kejujuran dari Pak Pramono ini untuk menceritakan tentang pernah melakukan pelanggaran meskipun ada quote-unquote terpaksa menyuap polisi karena tadi tidak enak dengan temannya. Nah itu yang ingin tadi saya sampaikan, tapi memang tidak mudah untuk urusan-urusan besar itu sering kita berani bersikap karena orang melihat kita gitu ya. Tadi Anda sampaikan dengan Amin Rais, Anda ini tidak segan-segan mengkritik, menyampaikan pikiran, karena memang orang akan melihat independensi Anda sebagai seorang aktivis, seorang tokoh. Tetapi ketika tidak ada yang melihat dan nampaknya itu sepele, kecil, bisa agak sulit menyelesaikan konflik of interest itu tadi ya. Nah, yang kami bayangkan ini nanti di KPU bisa jadi begitu. Kalau ini terkait dengan hal yang besar, dilihat orang, dikontrol dari luar atau eksternal, itu bisa jadi kita bisa gagah gitu ya. Karena ya nggak mungkin ini kalau disorot itu saya. Tetapi kalau yang kecil di dalam ruangan dengan komisioner-komisioner yang lain mungkin ini kan kecil-kecil saja, kita sepakat aja ya teman-teman begini begitu. Ini kira-kira bagaimana kalau kami
punya dugaan-dugaan begitu, Pak Pramono? Saya kira itu pengalaman buruk saya yang sekali dan terakhir saja itu. Ya karena kesalahan saya waktu itu tidak memakai helm saja, itu awalnya. Ya, dan seingat saya setelah itu saya tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit begitu. Baik, terima kasih Pak Pramono sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Waktu saya kembalikan Ketua. Terima kasih, kita masih ada untuk tim sel 3 menit, ini jatahnya Profesor Komarudin. Mau memanfaatkan? Mau. Ya kalau soal helm tadi, andaikan saya dalam posisi Anda atau kita, jangan-jangan kita berbuat yang sama juga gitu. Gini, pernahkah Anda mengalami dalam hidup Anda terjadi satu quantum leap dalam hidup Anda? Apa? Ceritakan. Jadi sebelum tahun 99 itu waktu itu saya lebih cenderung sebagai seorang aktivis murni. Saya betul-betul meniti karir di organisasi begitu. Nah, tapi tahun 99 itu saya dikritik oleh salah satu teman saya. Tentu Pak Komar juga kenal, Sukidi itu adik kelas saya sebenarnya, mengingatkan saya. Ya. Nah itu, Mas coba kuliah lagi, nah kira-kira begitu. Nah kuliah lagi, saya waktu itu belum tergelitik sebenarnya, tapi Sukidi waktu itu sudah di Harvard? belum. Oke, terus? Dia waktu itu belum juga kayaknya Mas, masih belum ke Oslo juga waktu itu. Nah akhirnya itu bagian awal dari proses quantum leap saya, karena setelah itu ketika saya sudah sedang menyusun proposal tesis begitu ya, itu saya waktu itu nggak pernah menulis di koran sama sekali, tidak pernah menulis di koran sama sekali. Tetapi kata pengantar dari proposal tesis saya itu kemudian, Mas coba mana proposal tesisnya, saya lihat akhirnya diedit sedikit oleh Sukidi waktu itu, terus menjadi tulisan bersama di Republika. Itu tulisan saya pertama kali di Republika. Dan setelah itu saya relatif rajin menulis di koran Kompas, Republika, koran Tempo waktu itu. Itu jadi kira-kira perubahannya itu tahun 99. Jadi yang awalnya saya hanya seorang aktivis organisasi semata-mata begitu, tapi kemudian mulai mendalami lagi dunia tulis menulis, membaca buku dan sebagainya. Itu betul-betul saya rasakan waktu itu sebuah lompatan yang jauh sekali. Kalau hanya itu sih bukan quantum leap kalau hanya gitu. Ya, menurut saya iya, Mas. Terus apa implikasi lebih lanjut? Sebab itu bukan loncatan kalau menurut saya iya, karena waktu itu betul-betul saya ya sebagai quantum leap itu yang punya implikasi besar dalam satu karir nasib hidup seseorang. Oh iya, bagi saya iya, karena bagi saya di Muhammadiyah kalau hanya mengandalkan aktivisme saja itu ya kira-kira nggak akan dianggap lah. Terus tapi implikasinya apa yang membuat Anda berubah itu, dari situ apa implikasi yang terjadi? Ya katakanlah dapat kerjaan yang lebih mudah waktu itu ya, karena tulisan-tulisan saya itu kemudian saya waktu itu, mohon maaf Pak Niko, itu waktu itu ikut seleksi di CSIS juga, tinggal berhadapan dengan Pak Kodari waktu itu berdua saja. Coba Pak Kodari sudah selesai dari ESEK, waktu itu saya belum sekolah. Jadi dari situ kemudian saya merasakan perjalanan karir saya lebih mudah. Terus yang mengantarkan Anda ke Ohio itu gimana itu? Ke Hawaii. Ke Hawaii itu? Itu proses, itu kan beasiswanya langsung dari Asia Center, dari sana. Jadi bukan ikut seleksi beasiswa yang umum begitu terbuka, tetapi langsung kirim aplikasi ke sana begitu. Kemudian itu beasiswa yang sangat terbatas sekali, sehingga kami harus mendapatkan tambahan beasiswa dari sini. Negara lain itu kalau memberi beasiswa itu kan ada konsideran, ya. Dia tidak memberikan secara pribadi, tapi pada orang-orang yang memang promising. Ya. Nah, apa pertimbangan mereka sehingga Anda dapat waktu itu? Ya karena saya waktu itu sudah mengelola sebuah pusat studi yang pada pemilu 2004 waktu itu juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih. Kegiatan sebelumnya juga banyak program-program mengenai persemaian gagasan-gagasan toleransi dan sebagainya. Dengan relasi pengalaman pergaulan Anda dengan background Muhammadiyah yang banyak ini,
kira-kira itu menjadi liability atau menjadi satu nilai plus pada Anda kira-kira? Menurut saya banyak manfaat yang bisa saya bawa, Apa terutama misalnya dari kalau soal, Anda terpilih apa nilainya? soal kepemimpinan. Itu betul-betul saya rasakan bagaimana saya Enggak, nantinya kalau Anda terpilih sebagai anggota KPU gitu Iya. ya. Ada nilai plusnya enggak atau malah jadi liability itu, relasi-relasi background masa lalu Anda itu? terutama soal legitimasi, soal dukungan masyarakat, soal dukungan masyarakat sipil bagi penyelenggara pemilu itu menjadi sangat penting karena legitimasi hasil pemilu itu juga menyangkut bagaimana orang melihat penyelenggara pemilunya. Kalau penyelenggara pemilunya mempunyai dukungan politik, dukungan dari publik yang kuat itu relatif orang juga melihat hasil pemilunya juga seperti itu juga. Oke. Makasih Pak Komar, ini ada satu poin yang perlu diklarifikasi Pak Pramono. Ada laporan pelanggaran rangkap jabatan Panwascam di 7 kecamatan. Jadi kecamatan Sukamulya, Kresek, Gunung Keler, Kosambi dan segala macam, dan anggota Panwas Kabupaten Tangerang pada wewenang mengenai rangkap jabatan Panwascam. Bagaimana ini? Singkat saja Pak, nggak perlu yang banyak. Jadi itu laporan ke kami dan yang melapor itu juga mantan calon mendaftar Panwas tapi nggak keterima. Laporannya ke Bawaslu tapi kemudian kita delegasikan ke Panwas Kabupaten Tangerang untuk diselesaikan. Nah itu mereka adalah orang merangkapnya itu pendamping desa dan pendamping lokal desa. Bawaslu Banten ketika mendelegasikan itu kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tapi BPMD itu satu SKPD di Provinsi Banten yang mengelola soal anggaran itu. Kita sudah serahkan daftar nama ke BPMD itu. Ini nama-nama pendamping lokal desa dan pendamping desa yang menjadi Panwas, mohon dihentikan uang kehormatannya atau gajinya. Itu yang kita lakukan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya mencatat ya, sudah 22 calon anggota Bawaslu, 23 dengan Pak Pramono yang kami wawancarai. Pak Pramono ini yang paling santai nih menghadapi kita di tim sel ini. Bisa duduk begini, bisa ketawa lepas. Ini menurut saya luar biasa ini salah satu calon ini dibandingkan yang lain. Ya mudah-mudahan. Iya, saya mencatat sendiri tapi saya tidak mengatakan ada apa gini kok begitu santai menghadapi suasananya. Dan kita mengapresiasi juga yang kayak begitu. Ya, saya 5 tahun yang lalu kan melakukan ini juga. Jadi... Oh, karena sudah berulang ya. Saya menunggu jawaban itu sih sebetulnya. Tapi dulu kan bukan KPU ya, dulu Bawaslu kalau dulu saya. Kawan Bawaslu. Pertanyaan berikutnya Pak Pramono, ini kalau Pak Pramono menjadi salah satu dari 7 anggota KPU, siapa sih 6 orang lain di antara nama-nama yang ada ini yang kiranya capable dan bisa bekerja sama dengan Pak Pramono? Tidak perlu disebutkan alasannya Pak, namanya saja. Jadi jangan habiskan juga waktu dengan alasannya. Dari incumbent Mas Hasyim Asyari, kemudian Mas Sigit, kemudian dari provinsi ada Betty Idrus dari KI, lalu mungkin yang satu lagi akademisi Dr. Firdaus, yang dokter lulusan Universitas Pajajaran. Kemudian baru 4 loh. Berapa? Baru 4, masih tinggal 2. Kemudian juga dari akademisi Mbak Sri Eko Budi Wardani. Biar perempuannya jadi 2. Terus satu lagi? Mungkin dari Bali, Dewa Made Wiarsa. Nggak usah berlebih Pak. Yang penting 11 tim sel nggak usah disebut namanya. Pak Pramono, ini ada pernyataan, silakan Bapak baca. Kalau Bapak berkenan diisi, ditandatangani, nanti dibacakan secara terang benderang.
Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Pramono Ubaid Tantowi, nomor pendaftaran 187 KPU, alamat Kampung Pabuaran RT 04 RW 06 Lengkong Kulon Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan, Jakarta 25 Januari 2017, saya Pramono Ubaid Tantowi. Makasih banyak Pak Pramono atas waktunya. Kami sangat menghargai waktu Pak Pramono di tengah kesibukan luar biasa di Banten ya. Dan silakan kembali bekerja seperti biasa sembari menunggu hasil dari tim sel. Kita sudah sesi ini dengan billahi taufik wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.